bikin semuanya kaget. Evan Dimas pensiun dini dan gantung sepatu dari sepak bola. Kurang ajar gara-gara tackle pemain Vietnam. Yes, alhamdulillah lokal Pret Auto Kejang. PSSI datangkan 5 pemain naturalisasi keturunan untuk timnas Indonesia. Gak habis pikir lagi ini. Pernyataan aneh dan konyol Bung Towel sebut Shin Tae-yong dibayar ratusan juta per bulan tapi kok ngeluh. Bung Ropan ingatkan timnas Indonesia jangan remehkan Filipina karena diperkuat banyak pemain abroad dan keturunan. Coach Justin lagi-lagi bungkam bacot Bung Towel. Sebut Shin Tae-yong tak pantas dikritik karena prestasinya di timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Erick Thohir telah kabulkan doa publik untuk perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ini penjelasannya detailnya. Masyarakat Malaysia panik dan teriak-teriak tidak jelas ranking FIFA Timnas Malaysia dipepet Timnas Indonesia. Tak ingin hidup mewah, Shaina Patinama tempati apartemen sederhana di Norwegia. Pasang target tinggi, Wilber Jardim berambisi bawa timnas Indonesia U17 juara Piala Dunia U17 2023. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Bikin semuanya kaget. Evan Dimas pensiun dini dan gantung sepatu dari sepak bola. Kurang ajar gara-gara tackle pemain Vietnam. Media Vietnam Soha.vn menduga pemain timnas Indonesia Evan Dimas akan pensiun dini. Mereka lalu mengaitkan hal tersebut dengan tackle horor yang pernah dilancarkan pemain timnas Vietnam Doan Van Hau. Belum lama ini warganet dihebohkan dengan cuitan seorang komentator sepak bola Indonesia bernama Labib Sadat di media sosial Twitter. Ia menyebut salah satu pemain bintang dari Surabaya bakal pensiun usai Liga 1 musim ini. Menariknya, Labib mengatakan pemain yang dimaksud tidak sedang membela Persebaya Surabaya. Petunjuk lainnya, pemain yang bersangkutan berstatus bintang dan sangat terkenal. Cuitan Labib itu lantas mendapat sorotan dari Soha.vn. Mereka ikut menduga seperti halnya warganet, petunjuk-petunjuk itu mengerucut pada nama Evan Dimas Darmono. Banyak penggemar di negara itu mengatakan bintang yang akan pensiun adalah Evan Dimas, salah satu nama besar di tim nasional, bunyi tulisan di artikel Soha.vn. Emang kurang ajar ini Vietnam, menghancurkan talenta hebat timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah lokal Pret Auto Kejang. PSSI datangkan 5 pemain naturalisasi keturunan untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 diprediksi akan diperkuat oleh 5 pemain keturunan yakni Wilber Jardim Sao Paulo, Jida bin Asyap, Amar Brkic Hoffenheim, Mauri Ives Bali United, dan Chow Yun Damanik Lausanne. Wilber Jardim bisa bermain sebagai fullback kanan. Sementara untuk Chow Yun Damanik dan Mauri Ives bisa bermain sebagai gelandang tengah dan gelandang serang. Adapun Amar Brkic dan Jida bin kemungkinan bisa mengisi sayap kanan dan kiri di lini depan timnas Indonesia U17. Gini kan baru mantap, timnas Indonesia gak lokal Pret lagi. Gak habis pikir lagi ini. Pernyataan aneh dan konyol Bung Towel sebut Shin Tae-yong dibayar ratusan juta per bulan tapi kok ngeluh. Pernyataan Bung Towel dalam podcast Sport TV Indonesia cukup mencuri perhatian para warganet. Pasalnya dalam salah satu episode podcast bertema sepak bola tersebut, ia menyayangkan pernyataan Shin Tae-yong yang ia anggap terkesan mengeluh. Ya, saya mau kasih objektivitas. Jadi waktu kemarin, dia membagi tugas di senior antara Surabaya dan Solo. Tiba-tiba kan muncul tuh lelah capek katanya.
Terus terang aja menurut saya sih janganlah ngomong begitu STY. Kalau Anda suka relawan ya boleh. Saya capek gitu loh. Nah kan dia profesional. Ratusan juta loh dia gajinya gitu loh per bulan. Ujar Bung Towel. Bung Towel juga menambahkan bahwa tidak seharusnya Shin Tae-yong mengeluh. Jangan mengeluh gitu dan pastikan gak menyetir sendirilah bos. Makanya maksud saya yang dalam posisi terhormat. Dipilih-pilihlah kata-kata. Jangan baru Surabaya Solo lewat tol aja udah bilang lelah. Padahal Anda bukan sukarelawan. Iya, profesional yang digaji ratusan juta per bulan. Tambahnya kemudian, Bung Ropan ingatkan timnas Indonesia jangan remehkan Filipina karena diperkuat banyak pemain abroad dan keturunan. Bung Towel dan Akmal Auto Kejang melihat ini. Timnas Indonesia juga akan bertemu Filipina di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 2. Filipina menjadi lawan kedua timnas Indonesia setelah Irak. Pengamat sepak bola Bung Ropan menjelaskan pentingnya pemain abroad untuk melawan Filipina yang sedang dalam trek bagus. Di samping dengan pemain-pemain yang bermain di Liga 1, tapi mereka juga yang saya bilang tadi 19 pemain bermain di luar selain di Indonesia ada. Bermain di Thailand, ada bermain di Liga 2 Jerman, ada bermain di kasta kedua di Championship. Kalau kita punya Elkan Bagot yang bermain di Ipswich, mereka punya penjaga gawang Yanil Etheridge ini, ujar Bung Ropan. Coach Justin lagi-lagi bungkam bacot Bung Towel. Sebut Shin Tae-yong tak pantas dikritik karena prestasinya di timnas Indonesia. Pengamat sepak bola terkenal Coach Justin lagi-lagi seolah menyindir dan menohok keras Bung Towel yang kerap mengkritik Shin Tae-yong. Coach Justin menjelaskannya di video pribadinya berjudul Masa Depan Timnas Sepak Bola dan Futsal Cerah. Gue masih nggak paham kenapa orang mengkritik ya, kritik itu nggak ada salahnya ya, tapi zaman sekarang masih mengkritik Shin Tae-yong sementara apa yang dilakukan itu sudah benar. Kalau minta trofi ya tinggal ke pasar Senen beli trofi kan dapatkan gampang. Kalau cuma sekedar trofi justru membangun sebuah pondasi, merubah mindset pemain itu jauh lebih susah. Cuman hasilnya pada saat kita bisa bersaing itu berdasarkan kualitas, berdasarkan permainan, berdasarkan filosofi itu lebih long lasting, lebih awet-awet, lebih tahan lama lah, ujar Coach Justin. Kasian dah Bung Towel di skakmat terus. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Erick Thohir telah kabulkan doa publik untuk perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ini penjelasannya detailnya. Coach Shin kita punya komitmen sampai Juni 2024, ungkap Erick. Namun lanjut Erick, pihaknya akan memutuskan kepastian masa depan Shin setelah sang pelatih menukangi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia akan mempertimbangkan bagaimana pencapaian di ajang 4 tahunan tersebut. Jadi penilaian saya untuk Coach Shin itu nanti di Qatar Piala Asia 2023. Yang senior timnas Indonesia, jelas Erick. Masyarakat Malaysia panik dan teriak-teriak tidak jelas ranking FIFA timnas Malaysia dipepet timnas Indonesia. Kini timnas Indonesia diprediksi akan naik 2 peringkat di ranking FIFA. Kondisi ini pun jadi sorotan publik Malaysia. Mereka ramai menyampaikan reaksinya secara berlebihan di media sosial karena ranking FIFA timnas Malaysia dipepet timnas Indonesia. Salah satu cuitannya, Indonesia kini semakin dekat untuk mengejar peringkat Harimau Malaya, tulis akun Instagram @bk. Tak ingin hidup mewah, Shaina Patinama tempati apartemen sederhana di Norwegia. Apartemen saya tidak terlalu besar. Saya hanya butuh kamar mandi, dapur. Hanya itu. Sangat tenang. Memberi saya energi. Setelah latihan, saya selalu masuk ke sini kamar tidur. Saya tidur siang, tapi tidak terlalu lama. Saya selalu tidur siang. Saya punya tempat tidur yang bagus, kata Patinama. Pasang target tinggi, Wilber Jardim berambisi bawa timnas Indonesia U17 juara Piala Dunia U17 2023.
Untuk mencapai target tingginya itu, Wilber menyadari perlu bekerja keras di fase grup terlebih dahulu.